Para ikhwan, para akhwat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas suatu perkara yang merupakan cita-cita kita semua, yaitu bagaimana kita bisa merasakan bahwasanya rumah yang kita tempati adalah surga kita, ya. Dan tentunya adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa jika seorang betah di rumahnya, ya. Sehingga ketika dia di luar sedang melaksanakan aktivitas, dia selalu ingin pulang ke rumah. Kenapa? Dia merasakan ada kebahagiaan di rumahnya. Entah dia ingin ketemu istrinya, entah ini ingin ngobrol sama suaminya, entah ingin melihat anak-anaknya, ya. Intinya dia ingin pulang ke rumah, mendapatkan kenyamanan, entah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah seperti inilah yang dicita-citakan oleh setiap orang. Rumah tersebut tidak harus mewah, ya. Tetapi yang penting ada kebahagiaan dalam rumah tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau seorang tidak betah di rumah, ya, ingin selalu keluar dari rumah, ya, kalau di rumah rasanya dia sengsara, maka seakan-akan dia merasakan neraka telah dihadirkan kepada dirinya di dunia ini, ya. Oleh karenanya seorang kalau bisa bahagia di rumah, sungguhnya dia adalah orang yang benar-benar bahagia. Terutama saya katakan pada laki-laki, perempuan juga, tapi laki-laki yang bisa bahagia di rumah, maka dia adalah laki-laki yang benar-benar bahagia. Dia benar-benar bahagia secara hakikat. Tetapi kalau dia di rumah tidak bisa bahagia, masih saja mencari kebahagiaan di luar dengan berkumpul dengan kawan-kawan, atau mencari kesibukan untuk lari dari kenyataan, daripada kesengsaraan yang dirasakan di rumahnya. Mau orang satu dunia memujinya, mau satu dunia memujanya, sungguhnya dia laki-laki yang tidak bahagia. Sungguhnya laki-laki yang tidak bahagia. Oleh karenanya, lihatlah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di luar, dia mendapati ujian yang sangat berat, cacian, makian, hinaan, dimusuhi oleh keluarganya, oleh kaum Quraisy, dan Quraisy adalah sukunya musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, ya, yang berjasa di balik keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Istrinya, ya. Ketika dia pulang ke rumah merasakan kebahagiaan luar biasa. Ada tempat curhat, ya. Ada tempat melepaskan kepenatan, ya. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan di rumahnya. Rumahnya adalah surganya. Saya pernah bertemu dengan seorang, dia berkata, "Ustadz, meskipun orang marah-marah di luar sama saya, meskipun saya ribut sama orang luar, yang penting kalau pulang ke rumah istri senyum, saya bahagia." Ya. Tapi sebaliknya, kalau di luar orang mengeluhkan saya, kalau pulang istri marah-marah, kayaknya kebahagiaan hilang semuanya. Maka cita-cita kita semua adalah bagaimana menciptakan surga dalam rumah kita, dan ini perlu perjuangan. Kalau antum sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, merasa betah di rumah, ya, merasa selalu ingin pulang ke rumah, ya, rindu untuk ketemu istri, rindu untuk ketemu suami, rindu untuk ketemu anak-anak, maka sungguhnya antum sedang berbahagia. Tapi kalau sebaliknya tadi, tidak betah di rumah, pinginnya ketemu kawan, pinginnya cari kesibukan di luar, berarti ada sesuatu yang salah yang harus segera diperbaiki. Jangan biarkan kita terus sengsara, ya, dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini. Kita akan menjalani rumah tangga, mungkin sudah ada yang baru menjalani 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan terus kita akan menjalani. Apa kita akan terus terjebak dalam kesengsaraan seperti ini? Ataukah kita mau melakukan perubahan agar kita bisa bahagia di kemudian hari? Dan itu perlu perjuangan. Apa sih kiat-kiat yang menjadikan kita bisa tentram di rumah, ya? Kayaknya bahagia sekali nih kerja work from home, ya. Masya Allah, senang banget, ya, karena di rumah terus. Apa kita sudah merasakan demikian, ya? Atau kita kesengsara di rumah, ya, pinginnya keluar terus, ya. Kalau kita pingin kita bahagia di rumah, tentu ada kiat-kiat yang harus kita perhatikan agar benar-benar rumah kita adalah surga kita. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati kita, dan kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, dialah yang bolak-balikan hati seseorang. Ya. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, maka orang tersebut akan bahagia.
maka mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Anda akan bisa bahagia. Anda akan bisa bahagia. Bahkan bisa jadi Anda bahagia meskipun dalam kondisi yang menurut orang tidak bahagia. Bahkan seorang bisa bahagia meskipun ternyata pasangan hidupnya tidak beres, tapi kalau dia dekat dengan Allah, dia akan bisa bahagia. Ya. Kalau kita dapati para ulama bagaimana mereka bisa bahagia, ya, meskipun dengan banyak ujian, ancaman, tantangan, mereka bisa bahagia. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ma yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Ya, surgaku di hatiku. Surgaku di hatiku, ya. Dia di penjara, dimusuhi, ya, diasingkan, di apa? Ibnu Taimiyah menjalani, tapi dia mengatakan jannati fi qalbi. Hatiku, surgaku ada di hatiku, ya. Oleh karenanya perkataan indah juga dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di surga itu ada surga, di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Artinya apa? Allah menjamin orang yang beriman dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Kita, ya, idealnya kita dan istri kita beriman, itu idealnya, agar benar-benar surga itu kerasa di rumah. Tapi kalau terjadi apa yang tidak kita kehendaki, ternyata pasangan kita tukang maksiat, ternyata pasangan kita berperangai buruk, akhlaknya buruk, ternyata pasangan kita, ya, KDRT misalnya, ya, apa boleh buat? Kita harus membuat kebahagiaan dalam hati kita, ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kiat yang pertama agar kita bisa meraih kebahagiaan, mau tidak mau kita benar-benar dekat kepada Allah, jadikan rumah kita sebagai tempat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi rumah kita dengan ketakwaan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu ra'an qama minal lail, ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia salat, ya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fa shallat, kemudian istrinya juga salat malam. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam, nadhat ala wajhihal ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia salat, ya. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau bangun, nadhat ala wajhil ma, kemudian dia percikan air di wajah suaminya, ya. Lihat bagaimana kerjasama antara suami istri dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama kebahagiaan. Sebab utama kebahagiaan, ya. Ini kunci utama, bukan dengan harta yang banyak, ya. Bukan dengan kemewahan, bukan. Kita tidak menafikan bahwasanya harta itu juga memudahkan kita untuk bahagia, ya. Tetapi yang paling utama adalah iman, ya. Ketika kita dan istri kita orientasinya adalah akhirat, kerjasama dalam akhirat, maka sangat mudah Allah memberikan kebahagiaan bagi kita dan istri kita. Taib, kita bisa tanya pada diri kita, sejauh mana kita pernah bekerja sama seperti ini? Bangun malam, sebelum tidur kita sudah sepakat, sayang, siapa yang bangun duluan, ya, percikan air, ya. Bangunkan. Kalau enggak bangun, percikan air, ya. Ingat, ya, percikan, jangan tumpahin air gayung segayung, enggak, percikan. Yang penting bangun, ya. Harus sepakat dulu, ya, karena kalau enggak sepakat mungkin nanti suami marah-marah, kamu nih saya capek kerja mau dibangun, enggak sepakat dulu. Siap, udah sepakat tidur malam-malam bangun, entah istri duluan bangun, silakan sholat sebentar, bangunkan suaminya, atau suami duluan bangun, berkholwat bersama Allah, sisihkan waktu bangunkan istrinya untuk sholat. Inilah kebahagiaan. Enggak usah pakai banyak metode, banyak, dekat sama Allah bahagia, udah jelas. Ya, sudah jelas, ya. Semakin beriman, jadi kebahagiaan itu berbanding lurus dengan keimanan. Ya. Apalagi rumah kita isi dengan ketakwaan, ya. Baca Quran, setan tidak masuk, ya. Ya, baca surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah, sungguh setan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Lantunan Al-Quran kita dengar, anak-anak mengaji, oh itu kebahagiaan luar biasa, ya, kebahagiaan. Sementara sebagian orang merasa namanya kebahagiaan adalah dengan berlezat-lezat,
bikin acara-acara yang terkadang dilarang dalam syariat ya. Mungkin di rumah putar-putar musik ya. Ada kelezatan, saya sering sampaikan, beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kelezatan iya, seorang mendengarkan musik dia merasakan kelezatan. Tidak ada yang pungkiri, musik itu lezat ya. Normal, manusia semua suka musik. Sama nonton film semua juga orang senang ya, nonton film artis-artis, kemudian ya lihat perempuan cantik, lihat lelaki tampan, kemudian film action lah, film apalah, drama lah, ada kelezatan. Tapi apakah itu bahagia? Tidak. Yakin tidak bahagia. Ya. Seorang yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk yang seperti itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Semakin jauh dari kekhusyuan, semakin jauh dari kebahagiaan, dia akhirnya mencari kelezatan dengan cara yang seperti itu. Ya. Dan orang tidak pernah dengar musik. Karena saya bicara, saya sering sampaikan, saya bicara bukan cuma mengira-ngira, saya bicara sebagai praktisi. Saya juga dulu main musik ya. Begitu kita tidak mengenal musik, kita lebih dekat kepada Al-Quran, tentu kebahagiaan sangat jauh berbeda. Ada kebahagiaan, kelezatan tersendiri yang Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya kita mempunyai kekurangan, tapi maksud saya kalau saya bandingkan dengan diri saya setelah meninggalkan musik dengan ketika saya masih berkecimpung dalam dunia musik, ada kelezatan tapi enggak ada kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang ini kita kerjasama sama istri, orientasi kita adalah akhirat. Bagaimana akhirat kita? Bagaimana kehidupan kita setelah kematian ini? Kita pikirkan, sama-sama pikirkan. Kerjasama antara suami istri untuk bisa menuju ke sana. Tatkala kita dekat dengan Allah, pasti Allah kasih kebahagiaan. Tapi yang berikutnya, di antara kiat yang membantu kita untuk bisa berbahagia di rumah adalah hubungan suami istri yang harus harmonis ya, dibangun di atas bahwasanya pasangan saya adalah orang yang paling utama untuk saya berbuat baik kepadanya. Ya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini ya. Seperti sering saya sampaikan bagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki ya di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Rasulullah SAW meletakkan al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah. Caranya bagaimana? Dengan menjadi terbaik bagi istri. Dengan menjadi terbaik bagi istri. Ini isyarat bahwasanya orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah istri, dari sisi apapun ya. Sisi senyum, dari sisi memberi hadiah, dari sisi memberi nafkah, dari sisi memaafkan, dari sisi menyisihkan waktu untuk ngobrol. Yang paling utama adalah pasangan kita. Karena Nabi yang mengatakan, sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya, harus lebih baik daripada kawannya, daripada bosnya, daripada temannya, daripada siapapun ya. Istri yang paling utama untuk kita baiki. Ya. Yang bilang begitu siapa? Nabi SAW. Dan ini ibadah. Tatkala seorang suami tahu bahwasanya ibadah dia adalah dengan berbuat yang terbaik bagi istrinya, ya, maka dia akan jalani dan dia bersabar dan dia akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita punya waktu untuk ngobrol sama kawan, maka istri lebih utama untuk kita ajak ngobrol. Kalau kita punya waktu untuk mentraktir kawan, istri kita lebih utama untuk kita traktir. Kalau kita mudah maafkan kawan kita, mencaci maki kita, maafkan istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Dan seterusnya. Ya. Kalau kita bisa menghormati kawan ketika berbicara, maka istri kita lebih utama kita menghormatinya ketika dia sedang berbicara dengan kita. Tunjukkan penghargaan, kita dengar apa yang dia omongkan. Ya. Demikian baru kita bisa meraih kebahagiaan, dan itu adalah ibadah, berbuat baik kepada istri. Ya. Demikian pula istri terhadap suami. Ya. Orang yang paling utama untuk dia baik adalah suaminya. Ya. Apalagi terlalu banyak dalil yang menegaskan akan hal itu. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena terlalu besar hak suami terhadap istri. Para ulama menyatakan, yang tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika seorang wanita telah menikah, maka dia lebih utama untuk berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Lebih utama berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Mungkin dia bertanya, kok bisa Ustaz? Karena bisa demikian. Bukankah orang tua saya yang sudah letih, capek merawat saya, ibu saya yang melahirkan saya, ayah saya merawat saya sampai 20 tahun, kemudian diambil sama laki-laki ini, kemudian sekarang berpindah bakti dari orang tua kepada laki-laki ini yang baru mungkin
mengenal saya berapa lama, cuma bayar mahar sekian. Ini aturan syariat. Ya, bahwasanya jika seorang wanita sudah menikah dengan laki, yang paling utama dia berbakti adalah suaminya lebih daripada ayah dan ibunya. Syariat memasang peraturan ini demi kemaslahatan. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga sangat penting untuk kemajuan Islam. Maka istri harus fokus berbakti kepada istrinya dalam rangka mendidik, membangun suatu keluarga yang islami. Taat kepada suami, kemudian mengurusi anak-anak. Ini sangat penting dalam kemaslahatan masyarakat Islam. Sampai-sampai aturannya berubah ketika dia sudah menikah, dia harus lebih utama taat kepada suaminya daripada ayah dan ibunya. Maka saya sampaikan kepada para wanita, bukankah kita para wanita ketika kita sebagai anak ketika berbicara kepada orang tua kita bicara dengan lemah lembut? Saya ulangi, bukankah ketika kita berbicara dengan orang tua, kita bicara dengan lemah lembut, kita berani mengangkat suara, kita merasa kita bersalah kalau kita mengangkat suara depan ayah dan ibu kita? Hendaknya wanita juga menghidupkan hal ini, menghadirkan dalam dirinya, suami saya haknya besar ya. Saya lemah lembut sama dia, dia dapat pahala. Saya angkat suara bermasalah pada hari kiamat kelak ya. Ini harus diingat. Jadi intinya, saya tidak ingin panjang lebar, tapi orang paling utama untuk kita berbuat baik adalah pasangan hidup kita ya. Maka sungguh sedih jika seorang suami mendapati istrinya ya, kalau berbicara sama orang lain, Masya Allah manis, kalau angkat telepon, ya akhi, benar akhi, bahkan kalau telepon sama Gojek saja, oh ya pak, ini Masya Allah. Tapi kalau sama suaminya, ini nggak benar seperti ini. Mending suaminya jadi Gojek biar dilembutin terus sama istrinya. Kalau sama tukang bakso saja lemah lembut ya. Mas, bakso mas, tambah lagi dong mas, lemah lembut. Kalau suaminya itu ambil, subhanallah. Mungkin istri suaminya berangan-angan jadi tukang bakso agar dilembutin oleh istrinya. Jadi maksud saya ya, aneh kalau seorang wanita lemah lembut sama orang lain, sama suaminya tidak lemah lembut. Dan demikian juga aneh jika seorang lelaki, Masya Allah, sama kawan-kawannya punya waktu ngobrol, ketawa, ketiwi, kesana kesini, sama istrinya nggak ada waktu. Jadi harus kita rubah cara pola pikir kita. Kita kan cari pahala. Allah kasih pahala banyak di rumah. Di antaranya, jadilah pasangan yang terbaik untuk pasangan. Jadilah seorang yang terbaik untuk pasangan. Seorang laki, dia tahu bahwasanya kalau cari pahala besar, jadi yang terbaik bagi istri. Seorang istri juga tahu, senyum kepada suaminya tidak sama dengan senyum sama orang. Senyum sama suaminya pahalanya besar. Ya, karena syariat yang menyuruh untuk berbakti kepada suami. Ketika kita tidak menghadirkan perasaan seperti ini, sehingga kita akhirnya bermuamalah dengan pasangan kita seadanya ya, seadanya. Padahal semakin kita berakhlak mulia kepada pasangan kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita berinfak saja, sebenarnya dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu keping dinar kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fil miskin, satu dinar yang kau berikan kepada seorang miskin. Dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kau infakkan di budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan pada istrimu ya. Ini menguatkan dalil bahwasanya berbuat baik kepada pasangan sangat diutamakan. Tapi di antara perkara yang membantu kita untuk bisa menciptakan kebahagiaan di rumah kita, ya, menciptakan surga di rumah kita, yaitu berusaha kita kalau membahas kita untuk romantis antara satu dengan yang lainnya ya. Jangan kita sungkan-sungkan untuk memuji istri kita, dan istri juga jangan sungkan-sungkan memuji untuk mengucapkan kata-kata indah untuk memuji suaminya. Ini mungkin kita rasakan di awal-awal pernikahan, lama-lama semakin hambar, lama-lama semakin pahit, sehingga tidak kita lakukan lagi ya, tidak kita lakukan lagi. Kita romantis karena Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka cari pahala cuma baca Quran, cuma salat malam. Tidak, kita berbuat baik pada istri, menunjukkan kasih sayang kepada istri, ini semuanya berpahala. Karena Allah menyatakan
ketika terjadi tali pernikahan, ya, kata Allah, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian, ya, agar kalian sakinah kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjalin antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Semua perkara yang kita lakukan yang bisa memupuk ini, mawaddah, sakinah dan rahmah, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menciptakan mawaddah, rahmah dan sakinah. Dan segala perkara yang bisa mengantar kepada maqasiduz zawaj, kepada tujuan pernikahan, maka semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda lakukan bisa menambah kecintaan istri kepada Anda dan bisa menambah kecintaan suami kepada anti, lakukanlah. Itu berpahala. Ini urusan duniawi, ya, ya. Kalau kita lihat contoh Nabi SAW, luar biasa ya Rasulullah SAW, bagaimana romantisnya kepada istri-istrinya, ya. Ya, ini sudah saya sampaikan bagaimana kajian khusus tentang masalah ini, ya. Bagaimana romantisnya Nabi SAW. Bahkan Nabi kalau mau minum saja, Rasulullah SAW ambil gelas Aisyah, kemudian Rasulullah SAW putar, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ya, romantis dalam hal minum saja, ya. Dan Aisyah, wanita yang punya perasaan tinggi, memperhatikan hal ini. Dia mengatakan, lihat Rasulullah SAW kalau mau minum, dia ambil gelas, kemudian dia minum di bagian bekas bibirku. Bagi kita laki-laki apa sih masalah sepele ini, tapi bagi wanita tidak sepele. Bagi mereka ini tanda kecintaan dan yang lainnya, ya. Aisyah menyatakan kalau dia makan, Rasulullah SAW ambil bekas gigitannya, Rasulullah SAW gigit dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana sayangnya Nabi sampai dia melakukan demikian agar istrinya tahu bagaimana rasa sayang dia kepada istrinya. Ketika Nabi ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa yang kau cintai? Dia sebut Aisyah, sebut namanya. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cintanya kepada istrinya, ya. Dan banyak hal, ya. Rasulullah SAW kalau manggil Aisyah, ya Humaira, wahai wanita yang saking putihnya sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Al-Humaira artinya wanita yang berkulit putih, saking putihnya nampak rona-rona merah di pipinya. Ya Al-Humaira, ya Humaira, ya Humaira, kata Nabi SAW. Lihat, ini banyak hal, ya. Kita tentunya tidak ingin menjelaskan masalah ini karena pembahasannya panjang. Tapi bisa berikan contoh sepele. Rasulullah SAW romantis dalam masalah makan dan minum. Rasulullah SAW sempatkan keromantisan. Rasulullah SAW dalam memanggil saja, Rasulullah SAW masih sempatkan romantis. Manggil dengan bukan panggilan-panggilan sembarang, tapi panggilan-panggilan kasih sayang kepada istrinya yang memberi isyarat bahwasanya panggilan tersebut muncul dari seorang yang cinta kepada pasangannya. Nah, kita dalam kehidupan rumah tangga butuh seperti ini. Butuh kita tahu istri kita sayang sama kita. Dan istri kita juga butuh bahwasanya kita sayang sama dia. Bagaimana caranya? Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai orang-orang sana, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang mungkin berzina, mereka bisa romantis, ya. Sementara kita yang ngaji, tahu dalil, kita enggak bisa romantis. Padahal ini berpahala. Apa susahnya? Apa susahnya? Ikhwan, ya antum lebih pengalaman, ya. Tapi apa susahnya kita bangun pagi kalau istri kita cium keningnya, sayang salat subuh, apa susahnya? Atau kita bangunkan salat malam, sayang salat malam, doain anak-anak, kita cium keningnya, kita pijit tangannya, apa susahnya? Ya. Kalau enggak bangun-bangun kita semprotkan air. Apa susahnya? Penting dia bangun. Bagaimana caranya? Kalau enggak mau bangun lagi, fisik. Kalau kamu enggak bangun, Habib poligami, ya, bangun pasti. Intinya maksud saya, kita apa susahnya kita romantis, ya. Saya bilang, saya pernah lihat ketika saya jalan kaki di depan, di dekat rumah, ada seorang wanita ngantar suaminya sampai di pagar luar. Kemudian cium tangan suaminya ingin pergi ke kantor. Masya Allah, ya. Ini romantis, ya. Romantis. Saya lihat sendiri, Masya Allah, ya. Kita mungkin nggak harus di luar, tapi yang penting di rumah benar-benar kita romantis. Apa susahnya kalau istri kita tidur, kita ambil selimut, kemudian kita tutup badannya, ya. Dan itu kita jaga keromantisan tersebut. Jangan cuma di awal-awal pernikahan saja. Kita yang masih muda, yang sudah tua, tetap aja keromantisan itu indah. Dan itu sunnah. Dan itu sunnah Nabi, ya. Perkara yang dianjurkan dalam syariat, ya. Ya. Wanita pun demikian. Apa susahnya kalau kemudian dia cium suaminya, dia cium tangan suaminya, ya. Apa susahnya dia pijit suaminya, ya. Apa susahnya dia mengatakan, Masya Allah sayang, kamu tampan sekali hari ini. Apa susahnya dia muji, ya. Ya. Lalu istrinya juga kalau baru cukur rambut misalnya, gimana rambut, bilang aja Masya Allah kamu tambah cantik. Apa susahnya?
saking syariat membolehkan, saking syariat ingin menjaga namanya kecintaan antara suami istri, syariat membolehkan gombal. Dalam syariat boleh gombal, boleh bohong untuk menumbuhkan cinta kasih. Kata Nabi SAW, la yahillul kadhibu illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Di antaranya hadis rajul ila imra'atihi wa haditsul mar'a ila zawjiha. Perkataan seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Di antaranya tadi dalam pujian-pujian. Dalam pujian-pujian. Muji kita muji. Wanita senang dipuji, apapun kita puji rambutnya, puji hidungnya, puji badannya, puji warna kulitnya. Banyak mau bisa kita puji ya. Ah, mas ini gombal aja, bohong. Enggak benar, kita bilang aja begitu biar padahal kita bohong, tapi tidak ada masalah ya. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Ah, mas gombal. Meskipun dia tahu kita gombal, dia senang, enggak apa-apa. Perempuan seperti itu senang digombalin. Ya. Tapi intinya sampai saking begitunya syariat ingin adanya keharmonisan antara rumah tangga sampai dalam hal ini dibolehkan bohong untuk menambah kecintaan antara suami dan istri ya. Ini harus kita praktekkan ya. Tidak cukup hanya teori ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya di jendela, kemudian Aisyah dari dalam rumah karena dinding rumah Nabi dengan masjid bersambung, Aisyah dari dalam rumah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya ibu-ibu kemudian suaminya mau pergi dia sisir rambut suaminya ya. Mau ke kantor dia sisir rambut suaminya, siapkan baju ya. Kenapa ibu tidak bisa melakukannya ya? Berhias diri di hadapan suami, berusaha penampilan yang terbaik di hadapan suami. Suami sebelum pulang, kalau tahu jadwal suami pulang jam 5, jam 4 sudah siap-siap mandi, bersih-bersih, nyambut suami. Jangan sampai ada tercium bau sedikit pun di hadapan suami. Ini berpahala ibu-ibu. Berpahala ibu-ibu ya. Ya, rapikan tempat tidur, kemudian bersihkan, kasih parfum. Suami disambut dengan senyuman, dengan pelukan. Ini adalah keindahannya. Suami pun demikian, tentunya persiapkan diri untuk bertemu dengan istri dengan aroma yang wangi agar bisa menyenangkan istri. Intinya ini adalah keromantisan yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga dan semuanya berpahala. Ingat kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Engkau menggauli istrimu sedekah ya. Kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah ila ujrita 'alaiha luqmatan tajlu fi imratik. Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Orang suapan di mulut istrinya, ini lagi di puncak-puncak romantis. Istrinya disuap, masya Allah. Ya. Pahala, ya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang sempurnanya Islam. Islam tidak hanya mengatur antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, tapi antara interaksi antara hamba dengan yang lainnya, terutama antara seorang suami dengan istrinya. Baik, perkara berikutnya yang mungkin bantu kita untuk menciptakan kebahagiaan di rumah, menjadikan rumah kita adalah rumah yang merupakan surga ya. Jika terjadi perselisihan, pertikaian, dan ini tentunya suatu hal yang sangat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga ya, tidak selamanya kita selalu serasi dengan istri kita. Terkadang ada cekcok ya. Itu harus kita ingat adalah perkara yang wajar ya. Bukan cuma dalam rumah tangga kita yang terjadi cekcok ya, bahkan dalam rumah tangga orang-orang lebih hebat daripada kita, lebih soleh daripada kita. Rumah tangga para sahabat, rumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, rumah tangga antara Nabi SAW dengan istri-istrinya terjadi cekcok ya. Jadi kemudian jangan kita akhirnya menganggap istri kita rendah, atau istri kita menganggap kita adalah seorang rendah. Ini perkara yang wajar. Cuma bagaimana menghadapi cekcok tersebut agar kebahagiaan tetap bisa terjaga, ini harus kita perhatikan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara poin penting ketika terjadi ketidakcocokan antara kita dan istri kita, dan itu sangat mungkin terjadi ya. Kalau itu sesekali, insya Allah kita masih berarti rumah kita masih surga, kita bahagia. Tapi kalau terlalu banyak intensitasnya, sering, ini berarti ada yang enggak beres, harus segera kita perbaiki. Tapi intinya kalau terjadi cekcok ya, yang pertama kita lakukan ya adalah
jangan lupakan kebaikan lawan, ya. Kebaikan pasangan, jangan lupakan. Rasulullah SAW larang hal tersebut, ya, laki-laki maupun perempuan. Langsung ingat, langsung pasang dalam benak kita, ini yang di hadapan saya adalah ibunya anak-anak. Yang di hadapan saya adalah seorang wanita yang sangat mencintai saya. Yang di hadapan saya adalah seorang wanita yang ketika saya sakit yang merawat saya. Wanita pun demikian, di hadapan saya adalah bapaknya anak-anak. Di hadapan saya laki yang bekerja keras untuk memberikan saya banyak pemberian. Ya. Di hadapan saya adalah seorang laki yang berusaha menjaga kehormatan saya. Jadi begitu, kita ingat kebaikan pasangan kita. Kalau kita ingat kebaikan pasangan kita, ya, mudah bagi kita menghadapi permasalahan. Ya. Karena kita sedang berhadapan orang yang mencintai kita. Kita tahu dia cinta kepada kita. Sementara iblis datang ingin menggambarkan bahwa sini orang depanmu sudah bosan dengan kamu, benci kepada kamu dan macam-macam. Ceraikan saja, cari wanita yang lain. Dan iblis seperti itu ingin kita pisah dengan istri kita. Maka langsung kita hadapkan, depan saya adalah orang yang sangat sayang kepada kita. Maka ketika seperti itu, kita lebih mudah untuk menghadapi pertikaian. Yang kedua, ketika terjadi perselisihan, hendaknya kita pasang dalam diri kita, kita punya nisbah, kita punya saham dalam terjadi pertikaian tersebut, meskipun kita merasa 100% kesalahan istri kita. Ya. Tapi jangan kita pasang bahwasanya 100% adalah kesalahan istri kita atau 100% adalah kesalahan pasangan kita, kesalahan suami kita. Kita harus pasang, saya juga punya andil terjadinya pertikaian tersebut. Ya, saya kasih contoh sederhana. Misalnya seorang laki, dia pulang, dia dapati ternyata istrinya main Facebook, kemudian kontak sama laki-laki lain, teman lamanya atau pacar lamanya, maka jelas 100% istrinya salah. Tetapi kita sebagai seorang beriman, kita ingat, bisa jadi kesalahan istri saya karena ada andil, saham dari saya. Mungkin saya kurang perhatian, mungkin saya kurang bermesraan dengan dia, mungkin saya tidak mendengar curhatannya, sehingga dia curhat sama laki-laki lain. Mungkin saya biarkan dia main internet kelamaan, saya tidak kontrol, saya biarkan saja. Ketika kita memasang bahwasanya saya juga punya saham dalam kesalahan, kita lebih mudah menghadapi permasalahan karena kita tahu kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Lebih mudah diskusinya. Sama seorang wanita juga demikian. Mungkin dia dapati suaminya ternyata telepon perempuan atau ada hubungan mesra sama perempuan, ya mungkin dia marah, tapi dia pasang, mungkin saja suami saya begitu karena saya kurang melayaninya. Mungkin suami saya minta jatah untuk ke ranjang, saya selalu tolak. Mungkin, ya, kita pasang kesalahan dalam diri kita. Wanita. Sehingga suami saya akhirnya ingin cari kepuasan yang lain, bisa jadi. Jadi ini harus kita pasang, saya juga punya andil dalam kesalahan ini, sehingga dengan demikian mudah untuk menghadapi pertikaian atau permasalahan tersebut. Berikutnya, kalau ada permasalahan selama masih dalam rumah, masih kecil, jangan sampai keluar. Kalau sudah keluar, bukan kecil lagi, jadi besar. Keluar kepada mertua, keluar kepada ipar, ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Ya, sebagian wanita begitu punya masalah, ganti foto profil di status. Ganti. Nah, repot. Orang semua lihat, ada apa Kok hatinya terbelah dua Aduh, repot, ya. Orang jadi tanya-tanya, ya. Ada sesuatu, ya. Bikin status suami yang soleh adalah begini. Kenapa suaminya? Timbul pertanyaan, orang bertanya. Ini namanya kita mengeluarkan permasalahan di luar. Ya. Kalau kita sudah mengeluarkan permasalahan di luar, jadi permasalahan tadi ringan, masih dalam areal rumah, keluar sudah jadi besar. Maka seorang sebisa mungkin jaga diri, jangan sampai permasalahannya keluar dari rumah. Silakan kita mau debat sama istri, tapi dalam rumah, jangan sampai keluar. Ipar kita nggak perlu tahu, keluarga kita nggak perlu tahu. Ya, lain hanya kalau sudah sangat parah, yaitu mungkin kita bisa laporkan ke wali masing-masing, itu urusan lain. Tapi hukum asal, selama permasalahan masih dalam rumah, jangan keluar, ya. Masih bisa kita hadapi, masih bisa kita kontrol, ya. Belajar untuk, ya, mengakui kesalahan. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Saya kadang rasa aneh bagaimana seorang bisa mengakui kesalahan di depan temannya, tapi di depan istrinya tidak bisa mengakui kesalahannya. Demikian juga wanita, kalau dia bisa ngaku salah di hadapan temannya, kenapa di hadapan suaminya dia tidak bisa ngaku kesalahannya? Sampai-sampai Nabi SAW sebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang mampu mengakui kesalahannya. Jangan kita pasang ego kita hanya menyiksa diri kita. Saya ego, tidak mau aku salah. Istri ego, tidak mau salah. Sudah kita yang menderita terus. Sampai kapan mau berakhir? Belajar ngalah.
Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum binisa'ikum min ahli jannah?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga. Siapa wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW, "Al-waludud wadudud al-a'ud ala zawjiha." Di antara sifat wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Ya. Idza ghadiba, idza zalamat aw zulimat. Kalau sang wanita berbuat zalim kepada suaminya atau dia dizalimi oleh suaminya, artinya Rasulullah menjelaskan terjadi cekcok, ya. Kesalahan bisa jadi dari suaminya, kesalahan bisa jadi dari istrinya. Tapi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Apa yang dia lakukan? Maka dia pun datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, "La adzuku ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Subhanallah. Ini wanita, kita butuh wanita seperti ini di zaman sekarang, yang menanggalkan egonya demi untuk kemesraan rumah tangga. Adapun wanita yang sok pinter, kemudian merasa tidak salah, sudah salah masih ngeyel, tidak mau mengatakan maafkanlah suamiku. Ini hanya wanita yang merusak kehidupan rumah tangga, menyiksa dirinya sendiri. Apa enak hidup di rumah ribut sama istri? Nggak enak ya. Kita kalau ribut sama orang jauh masih mending, ribut sama orang kantor ya ketemu di kantor pulang sudah. Ribut sama orang di internet, orangnya di Amerika nggak ada masalah. Tapi kalau ribut sama pasangan kita nggak enak, ketemu pulang ke rumah ketemu dia. Maka kalahkan ego ya. Ya, apa kata Nabi SAW tentang dua orang bertikai? Ya, fayaltaqiyan. Ya, kata Nabi SAW, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyan, mereka berdua bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling sana, satu berpaling ke sini. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Terlepas dia benar atau salah. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ya. Terlepas dia benar atau dia salah. Kalau ini berlaku pada orang, apalagi pada suami istri. Ya akhi, antum laki-laki, meskipun antum benar, sudah minta maaf sama istri. Maaf istriku, saya tadi terlalu kasar sama kamu. Cium tangan, cium keningnya. Dia nggak mau, peluk saja ya. Ya. Istri pun demikian ya. Meskipun dia benar, mungkin suaminya salah, minta maaf sayang, saya kurang taat sama kamu, ya, menangis ya. Selesai urusan. Kita ngikutin setan buat apa? Kita ngikutin setan, kita hanya menyiksa diri kita dalam neraka rumah. Kalau kita ingin bahagia, buang ego kita, apalagi sama ibunya anak-anak, apalagi sama bapaknya anak-anak. Mau sampai kapan kita menderita terus ya? Kasihan kalau kita lihat kawan kita selalu nggak betah di rumah, keluar. Kalau telepon sama istrinya, ya, nggak ada kemesraan. Kita ngelihat tuh kasihan, kita tahu dia sedang menderita. Jadi kalau iya sayang, gimana sayang? Ini bahagia laki-laki ini. Entah dia gombal atau enggak, tapi dia bahagia. Kenapa dia bisa bermesraan sama istrinya? Kita pengen pulang ke rumah, istri kita di tempat ngobrol sama istri, ketawa ke TV, bisa sejam ngobrol, 2 jam ngobrol. Itu bahagia, laki-laki bahagia yang sesungguhnya. Laki-laki yang bahagia, saya sering sampaikan, laki-laki yang sungguhnya yang bahagia, yang dia tenang sama istrinya. Karena lelaki diciptakan untuk tentram bersama istrinya. Kata Allah, liyaskuna ilaiha. Dia yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha, lalu wa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah ciptakan istrinya dari jiwa tersebut, liyaskuna ilaiha, agar sang jiwa tersebut itu cenderung kepada istrinya. Ya, kalau kita sudah tentram sama istri kita, rindu untuk ketemu, ngobrol enak, jalan-jalan senang, bersafar sama dia, udah kita bahagia. Tapi kalau saya malas sekali kalau jalan sama istri, malas sekali kalau ngobrol sama istri, kalau telepon, aduh ini sengsara laki-laki. Dia pasti cari kebahagiaan di luar. Karenanya kalau kita ada masalah, tadi saya ingatkan, kalahkan ego. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau terjadi masalah, ya, ingat kebaikan pasangan kita, jangan lupa. Ya, kemudian tanamkan dalam diri kita punya saham dalam terjadinya kesalahan tersebut. Ya, meskipun kita merasa benar, kita punya saham, andil dalam kesalahan tersebut sehingga kita menghadapi permasalahan dengan lebih ringan. Yang ketiga, belajar untuk mudah mengaku salah, ya. Kemudian yang mulai damai itu yang terbaik, ya. Kita kalahkan syaitan, kalahkan ego kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ribut-ribut, mungkin bentak-bentakan, sudah ambil tangan istri kita, cium dia, atau sebaliknya ya.
sehingga kita bisa kembali lagi. Setan, jangan sampai kita terbawa dengan setan, karena setan sangat semangat agar kita bisa bercerai, agar kita bisa sengsara kehidupan rumah tangga kita. Jangan biarkan setan masuk dalam kehidupan kita, ya. Tapi di antara hal, ya, yang tadi sudah saya singgung juga, tapi ini penting untuk kita beri perhatian khusus, yaitu sisihkan waktu untuk berdua dengan istri, ya. Dengan anak-anak juga boleh, tapi ada waktu khusus berdua dengan istri. Apakah di rumah, apakah jalan-jalan, ya. Tetapi waktu yang istimrar, yang continue di rumah, punya waktu ngobrol sama istri, itu penting, harus diciptakan bagaimanapun caranya. Dan itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya, ya. Nabi sebelum tidur ngobrol sama istrinya, ya. Dan ini tentu sangat penting bagi kita, terutama di zaman sekarang ini. Suami kerja, apalagi dokter, mungkin pulang malam, sampai ke rumah sudah ngobrol sama istri. Tidak seperti sebagian orang sudah pulang malam sampai rumah main HP. Di depan istri main HP. Grup WhatsApp-nya terlalu banyak. Istrinya mau ngobrol enggak sempat. Istri juga main HP. Ketawa sendiri, kita ketawa sendiri. Ketawa bukan sama istri, ketawa sama teman kita di WhatsApp. Anak-anak nangis kasih HP, sudah dia ketawa sendiri main game. Ya, ini rumah tangga seperti apa seperti ini, ya. Ini kita tidak bahagia seperti ini. Bahagia HP taruh, kita ngobrol sama istri, sudah. Orang telepon udah waktunya enggak ada, terima telepon. Ngobrol sama istri, ngobrol setengah jam, 1 jam. Setiap hari kita bahagia. Dan kita dapat pahala. Sisihkan waktu ngobrol sama istri. Tapi kalau kita termakan dengan medsos, ya, tidak sempat ngobrol sama istri, sebagaimana kita mau merasakan kebahagiaan. Ciptakan pembicaraan yang kita bisa nyaman. Saya sering sampaikan, ya. Saya ustadz, ya. Banyak hal yang saya baca, ya, ada perdebatan, pertikaian, masalah akidah, kesesatan. Kalau saya ngobrol sama istri, saya nggak akan ngobrol masalah itu, ya. Itu bukan bidang istri saya. Nggak mungkin saya maksa istri saya masuk dalam dunia saya. Kemudian kita bicarain masalah penyakit hadis, kemudian hadis ini dhaif, hadis ini maudhu', nggak bicara masalah. Kita bicara lain, bicara anak-anak, rencana kemana, bicara tentang kegiatan bagaimana pembantu hari ini. Adalah obrolan yang enak untuk saya ngobrolkan dengan istri saya, yang saya bisa sesuaikan dengan dunia dia, ya. Jangan pulang kemudian kita ngobrol yang tidak nyambung. Kalau tidak nyambung, kita nggak akan ketemu dengan kenyamanan. Ya, kalau kita mau nyambung bicara masalah ini, bicara sama ustadz yang lain. Antum pun demikian, ya. Kalau antum dokter, pulang nggak usah bicara sama istri virus inilah virus. Udah, itu di rumah sakit, di rumah ngobrol yang lain, ya. Ngobrol gimana, Mbak? Ya, ngobrol yang kita bisa ngobrol lama dengan dia, bagaimana caranya, ketawa ketiwi di tempat tidur, sebelum tidur sampai ketiduran, Masya Allah, itu bahagia berarti antum, ya. Jangan kemudian antum pulang dari rumah, sudah sampai rumah, sayang, kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Saya nomor 1, Mas. Saya nomor 2. Kenapa keluar ribut? Akhirnya gara-gara politik ribut di rumah. Jangan. Ngobrolan yang enak, yang nyambung bagi kita, nyaman, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak teori, ya, yang penting adalah kita praktekkan, ya. Yang penting kita tahu bahwasanya pasangan hidup kita ini adalah sebab kebahagiaan kita. Jangan biarkan kita sengsara terus-menerus. Siapa di antara kita yang tidak betah di rumahnya, yang tidak betah ngobrol sama istrinya, dia rubah cara hidupnya. Ada yang salah pada dirinya atau ada yang salah pada istrinya, diperbaiki. Mau sampai kapan kita mau begini, ya? Subhanallah, saya kemarin beberapa waktu yang lalu datang seorang sudah tua, umur 70 tahun, mengeluh tentang istrinya. Saya itu kasihan sekali, bisa lihat laki-laki ini, Masya Allah, dia 70 tahun, istrinya umur berapa, 60 atau 50 sekian, ribut melulu. Saya tanya, sudah lama, sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Ya Allah, ini laki-laki sabar banget. Sekarang dia nggak kuat, akhirnya dia sampaikan karena ada masalah, datang kepada saya, kemudian bicarakan masalah seperti itu, ya. Jangan kita biarkan diri kita terjebak dalam kesengsaraan. Kita bisa merubah. Wanita juga demikian. Antum ibu-ibu, kalau antum tidak merasa bahagia, rubah. Jangan biarkan sengsara, ya. Rubah, mungkin cara kita yang salah, suami kita mungkin ada yang kurang pas, kita diskusikan. Kita ini pasangan hidup, kita ini orang tua dari anak-anak, kita diskusikan. Pasti ada solusi, kalau kita lihat karena Allah pasti ada solusi. Kalau ada yang kurang, sampaikan, ya. Ya, dan ini mungkin saya lupa tadi poin terakhir paling penting juga.
suami istri harus saling mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ya, antum wanita, lihat suami sukanya apa, catat dengan tinta emas dalam hati. Suami saya sukanya begini. Kalau di kamar sukanya begini. Apa yang dia sukai catat, apa yang dia tidak sukai tulis. Misalnya suami saya nggak suka kalau saya pakai baju hijau, ya sudah jangan pakai baju hijau, cari masalah ya. Suami saya nggak suka kalau saya habis mandi kemudian rambutnya dikit. Kamu kok gitu? Sudah dicatat, nggak usah bilang, Mas, mau urusan perempuan, saya mau habis. Ya udah kamu ngalah aja nggak usah ya. Oh, suami saya nggak catat. Kita berusaha sinkronisasi ya. Ya. Sama laki-laki juga gitu. Misalnya istrinya bilang, Mas, saya nggak suka kalau kamu begini. Misalnya saya nggak suka kalau kemusmi sampai segini. Udah ya potong, nggak masalah. Ya sudah, istri saya nggak suka. Ya orang lain bilang kamu gagah kalau kumismu sampai segini. Ya percuma kamu bilang saya gagah, jadi saya bilang saya nggak gagah. Udah, yang istri nggak suka kita ikutin. Mas, saya nggak suka kalau kamu pakai baju kotak-kotak. Ya sudah, nggak usah pakai baju kotak-kotak. Udah kamu aja yang belikan baju buat saya. Apa susahnya? Mas, saya pingin begini. Ya sudah, selama kita bisa lakukan. Ya, karena masih kita tidak selalu sama kesenangan ya. Apalagi dari suku yang berbeda, bisa jadi beda. Maka kenali apa yang disukai oleh suami dan apa yang tidak disukai oleh suami, lakukan apa yang disukai, tinggalkan apa yang tidak disukai. Suami juga demikian, kenali apa yang disukai istri, lakukan yang tidak disukai istri, tinggalkan. Lakukan semua karena Allah. Sehingga semua perjuangan kita menciptakan kebahagiaan pasti ada hasilnya dan semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, ini sedikit saja yang bisa kita sama-sama sharing, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Pak Ustaz atas penjelasannya mengenai bait jannati ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari bersama pasangan kita. Baik, sebelum dimulai tanya jawab, saya ingatkan bahwa kajian pada hari ini dapat disimak kembali pada channel YouTube Wafediat setelah acara ini selesai. Baik, untuk pertanyaan pertama saya buka untuk kesempatan untuk Dr. Satrio Wibowo dari Malang. Yang ini kebetulan baru sehat, baru sembuh dari dirawat di rumah sakit. Apa Dr. Satrio, silakan. Terima kasih Mas Bobi. Assalamualaikum Ustaz, saya Satrio Wibowo dari Malang. Mudah-mudahan masih ingat. Masih. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Pertanyaan saya, kadang ini kita tersapa hidayah atau berhijrah saat anak-anak sudah besar, dan kita juga ingin mengajak anak-anak untuk berhijrah tapi sulit karena mungkin anak-anak ini sudah besar dan mungkin tumbuh dengan kita suami istri pada versi kita yang lama. Apa kiat-kiat Ustaz untuk supaya anak-anak ini bisa setahap demi tahap ikut berhijrah bersama orang tuanya. Dan mungkin yang satu lagi, yang kedua, kita bisa sedikit menerangkan mengenai arti azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu maksudnya apa qurrata ayun? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Dr. Satrio ya. Tentu ini adalah ujian berat bagi kawan-kawan yang hijrahnya belakangan ya. Dan kita dapati kawan-kawan juga begitu, mereka sudah berhijrah sementara mereka dulu pernah hidup sama anak-anak mereka dalam versi sebelum di-upgrade ya, versi lama. Yang situ versi lama mereka mungkin hobinya mungkin musik-musikan, nonton-nontonan, kemudian mungkin belikan macam-macam kesenangan bagi anak-anak ya, bahkan mungkin datangkan, dan ini kejadian nyata, maksudnya sampai datangkan kursus, orang kursus datang ke rumah. Setelah itu ngaji, ternyata ini salah semua selama ini. Bagaimana cara kita mendidik mereka? Ini yang sangat-sangat berat. Sampai timbul pertentangan. Betapa banyak orang tua dimusuhi sama anak-anaknya. Anak sudah terlanjur besar, umur 20 tahun. Mama, papi, mami ini ada-ada aja bikin susah hidup. Misalnya itu terjadi pertentangan. Kita ingat bahwasanya semua tidak bisa instan, ya. Tidak semua alhamdulillah tidak semuanya tidak bisa terjadi dengan instan. Ya. Maka ya terpaksa kita harus banyak doa. Kemudian kita ajak mereka pelan-pelan diskusi ya. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksa, kamu harus begini, enggak bisa. Anak-anak zaman sekarang enggak bisa. Kita maksa dia malah lebih jauh daripada kita, daripada ajaran sunnah ya. Kenapa? Dia merasa ini ajaran enggak benar, kok maksa-maksa. Pelan-pelan aja ngobrol ya. Kita mungkin hati kita sedih ketika melihat mereka maksiat yang menurut mereka bukan maksiat. Ya, mungkin kita lagi datang, dia lagi joget-joget di kamar lagi, ya sudahlah. Kita hati teriris tapi kita sabar. Ya karena kita kasih uzur, dia enggak tahu.
Dia nggak tahu. Kita juga dulu seperti itu. Jadi kita ngomong pelan-pelan, baik-baik. Tugas kita, ikhwan, hanya menyampaikan sebaik mungkin, sehikmat mungkin, tanpa disertai amuk-amukan, tanpa disertai marah-marahan. Selanjutnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua sudah qadarullah. Saya terlambat ngaji, ya sudah, alhamdulillah saya diberi hidayah di penghujung hidup saya. Ya, saya sekarang berusaha untuk beri petunjuk kepada anak-anak agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada cara lain kecuali kita banyak doa. Yang kedua, dengan pelan-pelan diajak ngobrol, ajak diskusi, ya. Ajak pengajian. Kadang-kadang kita ngundang ustadz ke rumah misalnya, kasih pengajian, anak-anak bisa tanya, silakan kamu tanyalah sama ustadz. Mungkin kalau kita yang nyampaikan, dia mungkin nggak dengar, namanya orang tua kadang-kadang dia lebih dengar dari orang lain, ya. Atau cara berikutnya yang mungkin bisa kita lakukan, kita kenalkan sama anak-anak kawan kita yang mereka sudah ngerti ngaji, sehingga bisa gaul sama dia, ya, bisa ditarik sedikit demi sedikit. Gimana caranya? Karena teman itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Sebagaimana pepatah mengatakan as-sahibus sahib, bahwasanya kawan itu akan menggeret. Kalau kita punya teman dan punya anak seumur dengan anak kita dan dia sudah ngaji, suruh kenalan, kita perhatian sama dia, mungkin kita kasih uang jajan, ajak anakku bagaimana caranya ngobrol-ngobrol, sehingga dia punya teman yang soleh. Dengan perjalanan waktu dia akan insya Allah terpengaruh, kita bilang dia, kamu tolong bagaimana caranya agar adikmu bisa kau ajak, misalnya begitu. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi saya cuma bisa mengatakan selamat berjuang, dan memang berat, ya. Berjuang tapi pelan-pelan, ingat hidayah bukan di tangan kita. Ya, kita insya Allah kita nggak ada dosa sama sekali. Apapun yang terjadi, ya sudah terjadi, tinggal kita usahakan pelan-pelan. Jangan sampai kita bilang, waduh anak saya nggak dapat hidayah, saya dosa, sehingga kita akhirnya nekat dan keras, dan itu fatal. Nggak perlu, kita pelan-pelan saja, ya. Saya masih ingat, maksudnya ada keluarga lah, ya. Dia ya main musik sampai mungkin manggung-manggung, ya. Saya nggak mungkin negur dia, dia juga dulu main musik, ya. Jadi intinya saya cuma kalau telepon, kalau saya lagi ini gimana, sholat nggak, sudah sholat belum, jangan lupa tinggal. Saya cuma bicara sholat aja. Selama anak ini dia masih sholat, suatu saat dia akan berhenti. Dan betul alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Tapi maksud saya, sholat itu penting. Kalau dia sudah menggampangkan sholat, semakin sulit. Tapi kalau dia sholat, meskipun dia malas-malas, yang penting dia sholat, tetap saja ada iman yang memperbaharui dia. Entah 5 tahun, entah 7 tahun, entah 8 tahun, suatu saat insya Allah dia kembali. Yang penting dia tetap sholat. Tapi kita masukkan pelan-pelan, tunjukkan kita sayang sama dia, ya. Kalau ada rezeki kita bawa umroh, ajak ngobrol, ya, seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa Dr. Satria? Saya lupa. Qurrata ayun. Qurrata ayun maksudnya adalah penyejuk pandangan. Artinya jadikanlah istriku dan anak-anakku qurrata ayun, yaitu menjadikan tempat kebahagiaanku. Ya, kalau lihat istri kita senang. Duduk melihat istri kita, kita senang. Ya, kalau istri seorang wanita disenangi lihat sama suaminya, insya Allah itu penghuni surga. Karena Rasulullah mengabarkan, ya, wanita yang soleh itu apa? Kalau dilihat, engkau lihat menyenangkanmu, ya. Ya, kalau kau melihatnya sarratka, akan menyenangkan engkau. Kita betah melihatnya, ya. Betah karena di balik dia kecantikan terkumpul, kecantikan wajahnya, kecantikan akhlaknya, sehingga kita betah melihat dia. Jadi kalau wanita suaminya betah lihat dia, insya Allah itu wanita soleha, insya Allah. Tapi kalau melihat, pahit rasanya, kemudian sudah itu kita harus perbaiki diri, wanita perbaiki diri agar suaminya senang melihat dia. Karena kecantikan itu, saya rasa Bapak setuju dengan saya, benar kecantikan fisik itu penting, tapi lebih penting daripada adalah kecantikan akhlak. Kalau seorang wanita terkumpul pada dia kecantikan fisik dengan kecantikan akhlak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah sumber kebahagiaan seorang suami. Makanya kata Nabi benar, khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang kalau mendapatkan salihah, itu adalah aset yang kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa, ya. Memiliki istri yang salihah. Maka siapa yang kebetulan mendapati istrinya kurang salihah, dia berjuang. Ya ikhwan, ingatlah, akhlak itu bisa berubah. Perangnya bisa berubah. Ini saya tidak ngomong kosong, maksudnya bisa berubah. Ya, tinggal kita banyak doa sambil kita usaha. Bangun malam menangis, ya Allah, perbaikilah akhlak istriku. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang lembut. Terus berdoa, insya Allah dia bisa berubah. Dan itu bukan yang mustahil. Orang bisa berubah. Ya, kalau dari kufur bisa jadi beriman, sama dari pemarah bisa jadi penyabar, bisa. Dan ada buktinya, ya.
Maka maksud dari qurrata ayun itu adalah penyejuk bagi. Lihat anak-anak senang, anak-anak taat, sayang sama orang tuanya, disuruh taat, kemudian ditelepon, ngangkat kalau kita lagi sibuk-sibuk, dia telepon, Abi, Umi bagaimana kabarnya? Wah, kita bahagia sekali. Ya, sampai kita tua dia masih telepon kita ya. Betapa banyak orang menderita ketika dia sudah tua, dia di puncak-puncak keberhasilan, anaknya juga lupa sama dia. Sibuk sama keluarganya, nggak pernah telepon orang tuanya, dan itu banyak terjadi ya. Dan itu banyak terjadi. Jadi kita berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang solehah, diberikan anak-anak yang menyejuk hati kita, berbakti kepada kita tatkala kita masih hidup dan setelah kita meninggal dunia terus berbakti kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, sekarang Pak Ustaz, kita sambung ke pertanyaan dalam kolom chat. Ini sudah banyak sekali pertanyaannya, semoga semua bisa dibaca. Dari peserta kajian dari Ahwat, Ustaz, bagaimana cara mencikapi jika suami yang awalnya dulu selingkuh dan pacaran sampai 2 tahun lebih terang-terangan, dan sekarang qadarullah menikah siri dengan wanita tersebut? Masalahnya secara tidak langsung suami akidah dan pemikirannya berubah karena wanita ini. Sekarang apakah sebaiknya Ana membina hubungan baik dengan wanita ini agar hati Ana tidak lagi penuh dengan sedih dan marah, walaupun Ana masih berharap suami berakidah lurus, yang secara terang-terangan suami saat ini melarang Ana ikut ujian kajian sunnah seperti biasa dibilang sesat, padahal dulu suami Ana sejalan dengan Ana sebelum bertemu wanita ini. Apakah baik jika Ana berharap kepada Allah agar suatu saat nanti Allah beri hidayah sunnah kepada suami Ana? Ya, saya rasa ide yang sangat bagus ya, bersabar ya, baik sama suami, rubah sikap ya. Saya sudah sampaikan apa yang saya sampaikan tadi pagi juga. Ada seorang wanita mengeluh suaminya pergi ke istri yang kedua tidak pulang-pulang. Ternyata setelah saya selidiki, setelah saya tanya-tanya, ternyata dia mengatakan kalau suaminya pulang dia marah-marah dan dia sikapi, dia cuekin, ya suaminya ya ngapain ketemu istri model begini, mending dia pergi ke istri yang barunya. Maka sudahlah, ini sudah qadarullah ya, ini ujian hidup. Orang diuji dengan ujian macam-macam. Kebetulan anti diuji oleh Allah dengan ujian ini, jalani. Jangan menyiksa diri, ya sudahlah. Kita mungkin tidak mengimpikan punya kebahagiaan 100%, tapi kita cuma bisa dapat 60%, enggak ada masalah. Ada kebahagiaan lain yang Allah buka. Ingat, ada kebahagiaan yang Allah buka. Pintu kebahagiaan banyak. Mungkin dari sisi suami, kita dapat kebahagiaan 60%. Tapi kita punya kebahagiaan lain. Kita sendirian, suami lagi di istri yang lain, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat duha, kita bisa ngaji, kita bisa konsen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, tidak semua kita bisa meraih kebahagiaan 100%. Kita sih namanya laki-laki, namanya perempuan, inginnya suaminya satu-satunya, sudah nggak ada istri yang lain. Saya rasa semua wanita ingin seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ternyata suaminya punya istri kedua. Oh, dia mulai marah-marah. Ingin agar suaminya ceraikan istri kedua. Ternyata suaminya kawin lagi istri ketiga, udah dia putus asa. Kira ke istri keempat sudah selesai. Udahlah. Kita cuma dapat kebahagiaan dari suami 20%. Taruh, enggak apa-apa. Cari kebahagiaan yang lain. Allah akan bukakan pintu kebahagiaan kalau kita sabar menghadapi itu semua. Jadi apa yang disampaikan oleh penanya sangat baik. Berusaha kenal wanita tersebut, ya. Dekat sama suami, diskusi pelan-pelan, ya. Kembalikan kondisi seperti sedia kala. Saya rasa kalau suami lihat kita ridho, kita tidak berusaha menjatuhkan istri yang lain, insya Allah suami tambah sayang. Yes, insya Allah kita, itu memang melawan hati nurani. Nurani kita ingin menjatuhkan istri yang lain, karena kecemburuan itu sangat tinggi. Tapi coba kita tunjukkan, ya sudah mas, saya ridho, kamu jaga diri, silahkan ke sana. Kita tunjukkan kita ridho, mudah-mudahan suami tambah sayang sama kita. Ketika dia tahu kita sayang sama dia dan dia juga sayang sama kita, kita mudah berdiskusi masalah agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sekarang Pak Ustaz, dari Ibu Ulana, Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana cara mendakwahkan kepada keluarga seisi rumah yang sering berbuat maksiat dan mengabaikan perintah Allah? Sudah dicoba diajak dengan lembut kepada kebaikan agar menjalankan perintah Allah, namun dibentak, dimarahi dan jawab, urus saja diri masing-masing dan jalan kita berbeda sudah. Bahkan dipukuli. Kalau sudah seperti ini, apakah Ana dibolehkan hanya mendoakan saja? Ya, ini ujian berat ya. Saya juga pernah didatangi sama seorang wanita, bawa anaknya itu mukul ibunya. Anaknya sudah SMA, bukan anak kecil, SMA. Ibunya dipukul ya, dibentak-bentak, dipukul, subhanallah ya. Tapi itu ujian hidup ya. Jadi saya sampaikan, perlu kita camkan dalam hati kita bahwasanya hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah. Kita cuma bisa berusaha. Makanya Allah memberikan contoh-contoh
yang kita bisa baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis-hadis, bagaimana para nabi diuji dengan orang yang mereka cintai. Contoh pertama, siapa? Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang kafir. Ya, ujian berat. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Bukan kita nabi yang berdakwah. Dengan dalil yang full, dengan kelembutan yang super lembut, bapaknya tetap tidak beriman. Sedih luar biasa yang dialami oleh Ibrahim. Ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga dengar kisah tentang siapa? Nabi Nuh. Bukan cuma istrinya yang kafir, anaknya juga kafir. Bagaimana ujian seorang nabi, istri, teman tidurnya kafir. Ya. Dia berdakwah ke sana kemari, orang yang sangat dia sayangi tidak bisa dapat hidayah. Anak yang dia sayangi tidak dapat hidayah. Sampai anaknya meninggal di hadapan dia. Sampai ombak sudah, dia bilang, ya bunayya arkam ma'ana wala takum al kafir, wahai anakku. Saya mengatakan wahai anakku, dia tidak mengatakan tolol, kafir, makanya Abi sudah bilang kamu enggak dengar, mati kamu. Enggak. Dia sayang, anakku ke sini. Nanti kita bicara agama belakangan, ke sini dulu. Anaknya masih sombong. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan menuju pada puncak gunung yang aku selamat. Kemudian datang ombak matikan anaknya. Dan dia masih berdoa, ya Allah, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sungguhnya ini anakku, ya, dan engkau janjimu adalah kebenaran untuk menyelamatkan keluargaku. Allah tegur. Tapi ini ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut juga demikian, ya, istrinya kafir. Jadi maksud saya ada ujian, ya, di hadapan kita, ya, dan para anbiya telah menghadapi ujian lebih berat daripada kita, sehingga sebagai kita untuk menghibur diri kita baca kisah-kisah para nabi. Nah, kita harus pasang dalam diri kita bahwasanya hidayah bukan di tangan Allah. Bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menasihati anak-anak dengan cara yang terbaik. Jangan mukul-mukul. Sudah bukan saatnya zaman sekarang. Dia semakin benci sama kita. Kita berdoa, sekali ada waktu ngobrol lagi. Nak, cobalah ikut dulu, nak cobalah baca buku ini, ya. Sudah masing-masing jalan. Tetap aja kita berusaha. Jangan kita pernah putus asa. Mungkin dia enggak dapat hidayah tahun sekarang, mungkin 5 tahun lagi, enggak ada masalah. Yang penting kita tidak pernah berhenti mendakwahi dia dengan cara yang lembut. Dari waktu ke waktu, dia kalau sudah jengkel kita cooling down dulu, kemudian nanti setelah itu sudah cooling down kita dakwahi dia di kemudian hari dengan cara seperti itu, ya. Mudah-mudahan suatu saat hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang perlu perjuangan. Dan ingat, setiap kita dakwahi tersebut meskipun enggak berhasil kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Dari Umu Khalid, ini dari Riau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Banyak terjadi perselisihan tentang masalah talak dan cerai. Seperti suami yang suka menggertak istri dengan mengucapkan kata pisah atau cerai atau pulang saja ke rumah orang tuamu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan marah karena banyak memikirkan masalah ataupun hanya bercanda. Di awal menikah masih baik-baik saja, tetapi setelah punya anak 1, anak 2, sifatnya mulai berubah. Mulai muncul sifat saling egois, keras kepala, baik istri maupun suami. Bagaimana cara menumbuhkan benih-benih cinta itu kembali, Ustaz? Jazakallahu khair. Mau tidak mau duduk. Jadi duduk. Saya pernah menghadapi permasalahan 2 orang. Saya bilang antum berdua ribut melulu tiap hari. Mau begini terus kah? Mau begini terus? Ya. Pikir antum ini, antum yang jalani antum sekalian. Maka kalau orang lain yang sengsara masih mending. Yang sengsara kan antum berdua. Jadi maksud saya duduk sama suami ngobrol, Mas kita nikah, coba kita renungkan. Kayaknya kita sudah kurang sehat. Oh, ajak dia berpikir, mungkin dia teriak-teriak, apa masa kita begini terus? Jadi mau kita cerai aja, bukan begitu Mas. Pokoknya bicara bagaimana mungkin saya ada yang salah, bagaimana coba Mas bilang biasa merubah diri. Atau misalnya ngajak bagaimana kalau kita pergi ke Ustadz, kita ngobrol masalah ini. Saya rasa Mas juga pingin. Jadi ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana cara nyambung dulu? Caranya gimana ya? Servis dulu sama suami, servis seminggu full servis, benar-benar rubah akhlak kita. Senangkan dia, pijit dia, tidak usah disuruh kita siapkan makanan, tidak usah disuruh kita siapkan kopi, tawarin Mas, kopi atau teh Mas, mau dipijit Mas. Sampai seminggu atau sebulan dia sudah tenteram, kita ajak ngobrol. Mas, mohon maaf dulu saya sebulan lalu sikap saya ngobrol lah. Demi kebaikan kita, masa kita begini terus. Ini baru nikah 5 tahun, masih ada perjalanan mungkin 30 tahun. Jangan-jangan kita sengsara selama 30 tahun ke depan. Ajak ngobrol agar dia paham. Kalau dia sudah ngerti tujuan kita, insya Allah bisa nyambung. Tapi kalau nggak bisa nyambung, percuma. Jadi caranya bagaimana sekarang kita bisa nyambung dulu. Servis dia sebaik-baiknya,
kalau sudah connecting, sudah nyambung, kita baru diskusi. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukur Ustaz. Ini dari Hidayana dari Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kisah romantisme Rasulullah dengan istri-istri yang lain selain Khadijah dan Aisyah? Tentu Rasulullah SAW romantis kepada semua istrinya, tapi tidak semua riwayat sampai kepada kita. Tidak semua riwayat sampai kepada kita. Tapi kalau riwayat datang berbagai macam riwayat ya. Seperti Nabi SAW ya, bagaimana Sofia ketika mau naik di atas onta, Rasulullah SAW tegakkan lututnya sehingga Sofia menginjak pahanya untuk bisa naik di atas onta. Bagaimana Rasulullah tawadhu di hadapan istrinya ya. Bagaimana Rasulullah SAW kalaupun istrinya terkadang angkat suara, Rasulullah SAW tidak memposisikan dia sebagai kepala negara Islam, tidak, dia memposisikan dia sebagai seorang suami yang sabar menghadapi istri yang terkadang mengangkat suara ya. Maksudnya kita dulu misalnya saya ustadz ya, kalau saya di ustadz di luar orang angkat suara, ente nggak hormat sama saya ini ustadz, kamu udah nggak usah ikut pengajian, keluar sana. Tapi kalau sama istri kita nggak boleh begitu. Kita sikap diri sebagai suami yang kita tahu istri kita punya banyak kekurangan yang terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang kita harus siap terima kebengkokan tersebut ya. Dan Rasulullah sudah ingatkan, istrimu bengkok maka maklumilah akan kebengkokannya ya. Jadi dengan sikap Nabi seperti itu, maka Nabi bisa romantis dengan istri-istrinya, dengan memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dari istrinya. Dan Nabi SAW tadi ya, bahkan masalah minum saja Rasulullah SAW bisa romantis. Ini sudah saya sampaikan dalam kajian tersendiri, bagaimana Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya, bagaimana Rasulullah SAW lomba lari sama istrinya, ya bagaimana Rasulullah SAW mengajak istrinya untuk nonton orang-orang Habasyah, kemudian Rasulullah SAW membiarkan pipi Aisyah di pipi Nabi SAW ya, bagaimana Rasulullah SAW menunggu Ummu Salamah untuk tawaf karena Ummu Salamah waktu itu sakit, Rasulullah SAW tungguin baru pergi bareng, banyak hal ya. Tapi saya katakan tadi tidak semua riwayat sampai kepada kita, yang kebanyakannya datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagian dari Ummu Salamah, sebagian dari Sofiyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya dari Widastama. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kakak saya yang sudah berkeluarga tinggal di rumah orang tua dan saya sudah beberapa kali bertengkar karena ada suatu masalah. Saya baik kepadanya jika dia tidak meninggikan suara kepada orang tua, dia tidak membentak orang tua. Saya juga terkadang jengkel karena dia mengajari anak-anaknya dengan didikan yang salah dalam beradab kepada orang yang lebih tua. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Itu kakak kandungnya? Kakak kandung yang sudah berkeluarga. Kepada orang tuanya sendiri kan? Iya. Ya. Sering membentak orang tuanya. Ya, kita kakak adik ngobrol lah berdua, empat mata, ngobrol baik-baik. Terkadang sebenarnya kita sudah suudzon dulu, jangan kita langsung vonis-vonis. Kita mungkin belum ada nasihat yang sampai. Jadi ketika ngobrol sama kakak, tunjukkan kita menghormati kak. Mohon maaf saya sebagai adik, ya cuma saya lihat kakak Masya Allah perhatian sama. Cuma ada satu yang saya lihat kurang pas menurut saya kak. Ada apa weh? Sampaikan kakak, kemarin saya lihat begini. Saya rasa kurang pas itu orang tua kita. Sampaikan duduk berdua nasihat ya. Nasihat kalau dari hati, insya Allah masuk ke hati. Terkadang kita niat baik, tapi kalau uslub metode cara menasihatkan salah, akhirnya hasilnya amburadul. Tapi kalau kita duduk berdua sebagai adik dan kakak, jangan kita posisikan lebih tinggi, saya rendah. Kita bilang, kak mohon maaf ini saya adik, tapi saya mau sesuatu, kalau kakak mau dengar, saya berharap. Enggak, nanti lanjut. Sudah nanti aja pak. Kalau kakak siap dengar, saya mau sampaikan. Ada unek-unek sedikit ya. Kalau sudah nyambung, insya Allah dia akan, bagaimanapun dia tahu membentak orang tua itu enggak benar. Tinggal kita sampaikan bagaimana caranya. Tapi demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Pak Ustaz,